fisik kita sama mental kita itu rupanya memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat sekali. Karena kita udah olahraga, gila-gilaan. Oh enggak gila-gilaan deh, olahraga udah pas, ya kan? Tidur cukup, makannya oke, tapi nggak bisa ngejaga mental health. Sakit-sakit juga nih. Halo sahabat LPS, perkenalkan saya Bimo. Selamat datang di LPS Talk, podcastnya Lembaga Penjamin Simpanan, ruang ngobrol santai tapi penuh insight. Mantap. Di mana kita akan bahas topik-topik seputar kesehatan, gaya hidup, dan pastinya soal pentingnya menjaga keuangan tetap aman dan stabil. Jadi yang perlu sehat, gak cuman kesehatan diri kita, tapi juga kesehatan dompet kita. Mantap. Nah, kita juga percaya kalau sehat itu bukan cuma soal badan yang bugar, tapi juga pikiran yang tenang dan juga keuangan yang aman. Ya. Nah, makanya di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang topik yang relate banget sama kita, yaitu soal kesehatan fisik, khususnya olahraga. Okay. Dengan sedikit sentuhan edukasi finansial juga. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seru, kocak, dan pasti berbobot dong isi kontennya. Oke. Teman-teman, langsung aja kita sambut Dr. Andika Respati, spesialis kedokteran olahraga. Gitu dong, dari tadi krunya anyep banget. Udah keren pembukaannya, krunya kayak ini banget, serius banget gitu kan. Halo, pakai pantun boleh nggak nyapanya? Boleh banget dong, Dok. Anak hukum main PS. Cakep. Assalamualaikum LPS. Waalaikumsalam. Mana ada orang assalamualaikum tepokin. Aneh-aneh aja orang assalamualaikum tepokin. Apa kabar Mas Bimo? Baik, Mantap. dokter gimana apa kabar? Harus selalu sehat. Mantap. Nah, jadi teman-teman, Dokter Andika Respati ini atau yang biasa kita kenal dengan Dokter Dika, Yes. ya, adalah seorang spesialis kedokteran olahraga yang kalau misalnya kita sering lihat di Instagram, dokter ini suka bahas tentang kesehatan dan olahraga di media sosial dengan cara yang ringan banget, yang komedi banget. Jadi gampang banget dicerna sama teman-teman. Mantap banget. Kayak bubur ya kamu dicerna ya? Iya dong. Nah, oke Dok, hari ini kita bakal bahas tentang topik yang menarik dan seru banget nih Dok. Oh, tentang politik. Wah, Bukan ya? Bukan, saya bukan Rocky Gerung. Nah, terus gimana? saya juga bukan Rocky Goreng. Aduh, Rocky Gerung. Kita bakal kupas tuntas macam-macam stigma terutama dalam olahraga, dalam kesehatan kan banyak tuh ya Dok ya. Oke. Sebelum kita bahas ke intinya nih, sebelum kita masuk ke dagingnya. Wih. Jadi yang tentang gimana olahraga yang aman, terus juga mitos-mitos tentang kesehatan. Jadi saya tuh penasaran Dok sama cerita perjalanan Dokter Dika ini. Karena di medsos, dokter ini selain terkenal akan keilmuannya, tapi juga kan cara edukasinya Iya. ringan. Tapi justru yang karena komedi itu jadi gampang banget diinget di kepala Dok. Iya. Kepala karburator, apa bukan? Enggak, kepala kita. Terus. Nah, jadi Dok, supaya kita semakin ikrip nih ya, boleh dong kita tanya-tanya dulu tentang Dokter Dika. Boleh. Nah Dok, ini banyak nih Dok yang penasaran. Kenapa sih dulu itu dokter milih buat jadi dokter spesialis kedokteran olahraga nih? Soalnya kan biasanya kan identiknya itu kalau spesialis itu ke spesialis penyakit dalam, terus SPOG, SPPD, sama SPBU yang banyak juga. Iya Dok. Jakarta banyak SPBU. Iya, terus saya sempat searching dikit nih Dok. Jadi dokter spesialis olahraga itu tuh nggak nyampe 100 orang Dok. Itu kayaknya 2024. Iya 2024. 2025 itu baru lahir lagi beberapa SPKO baru. Jadi sekarang pas 100 sekian lah. Tapi juga belum banyak memang. Iya. Memang belum banyak karena cuman ada di UI tok. Satu Indonesia cuman di UI doang adanya. Jadi menjawab pertanyaan Mas Bimo nih ya. Tapi ini agak mundur dikit apa ya? Agak tarik ke belakang nih ya. Aman Dok. Jadi bapak saya sama ibu saya tuh ketemu di diskotik waktu itu. Itu kejauhan. Jadi saya sebenarnya awalnya itu pengen ngambil dokter bedah awalnya. Dokter bedah, terus kemudian dikasih tahu sama senior, lu kalau misalnya mau jadi dokter bedah, baiknya lu mengabdi dulu dah ke daerah. Iya. Akhirnya saya ngabdi tuh ke daerah di Batam, di Kepulauan Batam. Di situ saya ditugaskan sebagai dokter keluarga. Mas Bimo pernah dengar kan dokter keluarga? Belum pernah dengar Dok. Jadi dokter yang dia itu bukan cuma ngendon di puskesmas, tapi dia juga mesti ke rumah-rumah.
Keliling gitu, kita keliling beneran. Jadi inget banget zaman dulu tuh kita muter sampai saya pernah dikira petugas leasing. Beneran debt collector. Beneran dikira menarik motor. Iya pokoknya karena kita pakai jaket gitu kan, muter-muter ke rumah padahal enggak, kita pengen lihat kayak kondisi keluarganya gimana gitu. Nah, terus satu hal yang menarik di situ adalah tiap kali saya datang ke rumah warga, kan tahu nih wah ada dokter datang gitu kan. Itu dengan tetangga pada datang juga pada nimbrung. Dan di situ kadang-kadang saya suka bikin penyuluhan tentang gaya hidup gitu kan di depan mereka, dan kok saya ngeliatnya kayak kok happy ya gitu. Artinya menyuluh atau memberikan edukasi ke orang tuh bikin saya seneng gitu. Terus mikir kalau gua jadi dokter bedah gitu ya, kan gak mungkin kita ngedukasi orang yang dibius gitu kan, maksudnya di ruang operasi gitu kan. Jadi kayaknya waktunya buat ngedukasi nggak banyak gitu. Jadi akhirnya banting setir. Jadi awalnya bela-belain ke Batam buat ngambil spesialis bedah, tapi di situ malah nggak deh, kayaknya gue lebih seneng yang banyak edukasi orang tentang gaya hidup gitu-gitu. Benar. Alhasil akhirnya banding setir ke olahraga. Jadi begitu pulang Jakarta ngambil olahraga ini. Gitu. Terus salah satu perwujudan dari Pancasila, passion dokter untuk mengedukasi itu kan dengan konten ya. Iya benar. Terus kira-kira ini mulai kapan nih dokter itu mulai kepikiran nih buat gue bikin konten tapi kayak komedi asik nih. Oh iya ya. Sebenarnya awalnya itu berawal dari Instagram. Jadi kan bikin Instagram tahun 2017 gitu kan, buka akun. Awalnya sebenarnya ya sama kayak teman-teman lain yang pakai Instagram yang menggunakan Instagram buat flexing gitu ya. Buat pamer-pamer foto liburan gitu. Cuman kayak sayang nih gitu, kita kan dokter ya, punya apa sih istilahnya, kayak punya tanggung jawab moral gitu, ngedukasi masyarakat kan. Udah akhirnya tahun 2018-an mulai tuh konten edukasi. Tapi belum sengklek belum gitu. Masih lurus banget beneran, masih kayak kalau kita baca tuh kayak baca sambutan lurah lah gitu maksudnya. Jadi bener-bener emang ya udah lurus saklek gitu kan. Terus kok kayaknya kurang gigit gitu maksudnya. Dan memang sakit dong digigit. Aduh. Enggak usah dipraktekin. Dan kebetulan saya emang orang dibesarkan dari keluarga yang demen bercanda gitu. Emang kita tuh demen komedi atau keluarga gitu. Saya pas lahir nggak nangis, ngakak saya. nggak segitunya. Jadi karena emang punya jiwa jiwa komedi gitu ya, akhirnya cobain deh ditambah-tambahin bumbu-bumbu komedi dikit, dan rupanya langsung banyak yang meledak gitu. Luka-luka banyak kan. Meledak gitu kan. Wah, viral. Terus kemudian juga ada beberapa yang tinggi banget engagementnya. Terus ya udah, orang juga pada kasih feedback, "Dok, lebih enak begini, lebih masuk gitu." Tadi yang masih mau bilang gampang dicerna apa segala macam, karena kita jadi santai dibandingkan dengan yang kaku, yang formal, malah ngantuk gitu kalau orang bilang. Ya udah, jadi begini stylenya. Iya, terus kan sama ada penyesuaian bahasa juga ya supaya supaya bisa lebih gampang dicerna lagi. Betul, kayak bubur bayi. Iya, jadi intinya gitu, kita bikin sebisa mungkin orang tuh nggak ngantuk dan nggak pusing. Iya. Itu karena kalau kita juga mesti milih, karena gini, edukator yang baik itu bukan edukator yang cuman dia bisa ngerti materinya, tapi bagaimana menyampaikannya ke publik gitu supaya dia ngerti. Wih, mantap Dokter Dika 2025. Mario Teguh banget gak gue tuh. Iya. Nice one. Kayak burung dara gue tepokin. Nah dokter kan ngambil spesialis kedokteran olahraga nih. Betul. Dokter ada rutin olahraga juga nggak? Ya beban profesi sih sebenarnya. Jadi karena kita kalau udah dokter olahraga tuh kalau udah melar dikit udah stres tuh. Aduh, masa dokter olahraga melar kan nggak boleh. Dia ya kita olahraga sih gitu. Olahraganya sih kita coba untuk mengkombinasikan antara kardio buat biar jantungnya sehat sama latihan penguatan, gym gitu. Biasanya dokter ada ini nggak? Ada satu cabur khusus nggak yang dokter itu paling doyan dah, paling sering? Iya. Saya sedang mendalami tolak peluru. Enggak. Saya kalau dibilang cabur olahraga permainan, dulu saya memang sempat futsal lumayan serius. Artinya waktu kampus itu saya tergabung di tim kampus, sempat mewakilin ke Liga Nasional juga gitu. Cuman setelah pandemi, nah itu orang susah gitu kan mau nyari partner futsal dulu kan gitu. Artinya karena lapangan juga pada tutup segala macam, akhirnya agak jarang tuh. Ya udah sekarang jadinya ya banyaknya lebih ke arah lari sama nge-gym aja. Oke, lari sama nge-gym. Oke, sahabat LPS, dan itu dia profil dari Dokter Dika. Nah, oke Dok. Sekarang kita bakal masuk ke segmen berikutnya nih. Itu dia. Nah, kita bakal ngomongin soal
topik yang kira-kira topik yang dekat banget sama kita, yang relate banget sama kita, yaitu olahraga. Oh iya. Nah, kadang kan kita juga ngerasa nih udah sering olahraga rutin, tapi kok gak sehat-sehat, gak kurus-kurus gitu. Iya, oke. Yang ada malah cedera. Kan parah banget Dok ya. Iya. Itu kayaknya dari hati ya. Kayaknya agak saya membaca ada emosi yang keluar dari Mas Bimo gitu pas ngomong barusan. Tapi gini, tadi kan ada dua nih Mas. Mas tadi ngomongin soal kenapa jadi nggak sehat-sehat, nggak kurus-kurus, sama cedera. Itu dua hal yang bisa kita pisahin dulu nih. Kalau ngomongin sehat Mas Bim, yang namanya orang sehat itu nggak bisa modal olahraga doang. Jadi ada 4 pilar nih. Orang kalau misalnya mau sehat, itu ada 4 pilar ditambah 1 sebenarnya 5 yang tidak boleh ditinggalkan gitu. Yang pertama adalah olahraga, jelas ya, kita nggak boleh mager. Yang kedua juga jangan lupa makannya mesti dijaga gitu. Karena percuma gitu kita olahraga gitu kan udah rutin, tapi setiap kali beres tuh mukbang gitu. Banyak kan orang yang modelan balas dendam gitu. Habis lari gitu kan cuma setengah jam, tapi makan kayak udah nggak makan dari PAUD. Kayaknya makannya bener-bener waduh nafsu banget gitu. Nah itu kadang-kadang membuat akhirnya apa ya bisa dibilang kalorinya over kan. Akhirnya jadi ya nggak akan kurus-kurus gitu mau apapun olahraganya. Nah ditambah yang ketiga adalah kecukupan tidur. Ini juga penting banget Mas. Banyak sekarang pelari gitu kan, larinya gokil-gokilan tapi tidurnya kurang. Karena faktor kerjaan dan sebagainya. Itu juga sama nggak sehat juga. Yang terakhir yang keempat adalah mental health. Jadi gimana pun juga kita jangan sampai nggak bisa ngatur stres kita gitu. Kita juga tetap harus manajemen stres dengan baik. Nah yang kelima ini yang juga banyak nih yang mesti ingat gitu ya, adalah tidak merokok. Ini jadi bisa dibilang ngangguknya kenceng banget itu Mas Kru tuh di belakang itu. Makanya sengaja gue terakhirin biar gitu kan. Pakai headphone lah gitu, langsung ke kalbu tuh kata-kata gue barusan. Jadi bisa dibilang 5 ini tuh mesti diingat. Nggak bisa cuma menang di olahraga doang gitu. Nah gitu. Sekarang bicara dari segi cedera, ya kan. Banyak orang yang olahraga ugal-ugalan gitu kan. Padahal tubuhnya belum siap sebenarnya. Jadi cedera itu konsepnya sebenarnya adalah terjadi karena tubuh itu menerima beban yang belum siap dia terima. Jadi bukan cuma perihal kayak kan banyak orang kalau cedera kurang pemanasan nih gitu kan. Enggak, yang namanya orang cedera itu adalah karena bebannya melebihi apa yang dia bisa terima. Jadi mau dia pemanasan sampai mendidih juga tuh, kalau misalnya dia latihannya terlalu ugal-ugalan, dia belum sanggup menerima bebannya, dia pasti bakal cedera. Gitu. Jadi simpelnya adalah tahu diri. Tahu diri. Jadi di mana level lu di situ olahraga lu gitu loh. Terus gimana Dok? Berarti kan kalau misalnya olahraga itu kan berarti kita kan harus naik gradual ya. Betul. Progresifnya pelan-pelan. Iya. Terus kira-kira gimana sih Dok supaya kita itu tuh nggak gampang cedera dalam berolahraga Dok? Oke, jadi memang tadi satu intinya adalah kita mesti tahu level kita di mana. Jadi kayak misalnya nih, apalagi kita LPS kan punya ini nih event lari kan. Nah itu juga kadang-kadang tuh ya klien-klien saya Mas banyak yang baru lari kemarin udah mau ikutan maraton gitu. Iya beneran banyak gitu, artinya baru mulai lari tapi udah pengen jauh-jauh. Jangan. Nikmati perjalanannya gitu maksudnya. Jadi bertahap. Oke, kalau nggak pernah lari, misalnya belum mau ikutan FM gitu atau mau ikutan lari jarak jauh gitu kan, ya udah latihan tuh dari yang 5 kilo dulu gitu kan, atau bahkan mungkin baru awal 3 kilo dulu lah segala macam. Jadi benar-benar dibikin secara bertahap. Satu. Yang kedua, kalau bisa juga recovery mesti bagus tadi kan, tidurnya. Karena juga ngaruh tuh. Orang kalau misalnya latihannya rutin tapi tidurnya kurang, itu juga faktor penyebab cedera. Nah terus yang kemudian yang ketiga juga recovery-nya gitu kan, artinya perbanyak misalnya kayak kalau lagi latihan berat bisa dengan massage kan sekarang banyak tuh ya, pijet yang beneran tapi ya maksudnya ya jangan yang tambah-tambah ya. Ketawanya kenceng banget tuh yang di belakang. Jadi bisa dibilang ini juga bisa ngebantu. Sama yang keempat juga jangan lupa gunakan equipment yang sesuai. Seneng lari ya jangan pakai sepatu bakyak wudu gitu, jangan keras. Jadi pakailah sepatu yang nyaman, yang memang didesain buat lari gitu. Itu semua mesti dikerjain semua. Terus kira-kira Dok, ada nggak sih Dok olahraga nih yang kelihatannya tuh ringan, tapi sebenarnya dia itu bisa bikin cedera gitu Dok? Latihan ringan. Olahraga ringan tuh kan contohnya catur ya. Beneran. Orang mikir catur nggak mungkin cedera, siapa bilang? Bisa loh, orang lagi main catur plafonnya roboh. Ketiban plafon. Enggak itu bisa itu ya. Tapi
Enggak, tapi jangan salah. Catur atau biliar deh. Biliar kan kesana kan cuma iyalah nyodok tak doang. Saya banyak pasiennya dari biliar yang datang ke terutama di KONI ya. Karena apa? Ya bayangin dia latihan berjam-jam setiap hari. Gimana nggak kenceng itu pundaknya? Loh iya beneran banyak yang datang dengan keluhan tuh kenceng gitu pundaknya karena kebanyakan duduk kalau catur tuh. Beneran. Jadi lehernya saking kencengnya saya dengerin ada suara ngoeng gitu. Kayak MotoGP. Iya, udahlah abis main biliar makan padang. Itu juga ya, itu beda cerita. Tapi maksudnya gitu. Jadi setiap olahraga itu pasti punya resiko masing-masing gitu loh. Dan memang kalau kita bicara bagaimana bisa menghindarinya ya tadi mesti gradual pelan-pelan gitu. Nah, jadi kan tadi kan dokter udah nyampein kalau misalnya bahkan olahraga kayak biliar pun kayak misalnya ada nggak sih yang olahraga Mobile Legend terus tangannya kecengklak gitu. Beneran ada. Nih, kalau diperhatiin sekarang atlet e-sport abis main tuh suka ngompres tangan kan? Iya. Nah, itu supaya nggak kenceng tangannya. Oh gitu. Iya. Recovery tangan. Karena banyak yang juga ngeradang. Ya orang berjam-jam begini mulu. Iya. Berjam-jam kayak gini, aduh cengklak juga tuh bisa. Bisa. Ya bukan kecengklak sih, ya kenceng lah gitu. Kalau mencetnya sampai jebol mungkin kecengklak. Tapi ya lebih karena emang overuse namanya. Gitu. Iya. Nah jadi kan tadi kan bahkan olahraga sekecil apapun itu ada ya potensi cederanya. Nah saya juga mau nanya nih dok, kira-kira apa sih hal pertama yang dilakuin dok kalau misalnya kita lagi olahraga nih, terus tahu-tahu ada cedera dok? Nah. Ini gue mau sedikit ini ya mas, apa yang gue sampaikan mungkin akan agak beda nih sama istilahnya kebiasaan masyarakat gitu. Ini berarti harus dipantengin nih abis nih. Karena kebanyakan yang saya lihat pribadi adalah kalau misalnya memang ada orang yang cedera, maka yang dilakukan orang-orang paling sering dan paling umum itu adalah mencari tukang urut. Nggak ada yang mencari kerja gitu, nggak ada. Susah apalagi zaman sekarang. Kira mencari kitab suci dok. Waduh, sunggokong. Jadi kalau kita melihat dari teori ilmu kedokteran, sebenarnya cedera yang baru kejadian, apalagi kecengklak bengkak itu nggak boleh diurut sebenarnya. Ya tapi kita mesti mengendalikan radangnya dulu. Kalau radangnya heboh gitu kan, bengkak, itu jangan diurut, tapi dikendalikan dengan suhu dingin. Dikasih es. Jadi kalau kita misalnya lagi main basket nih, kan suka orang lompat landingnya salah, ya kan? Landingnya malah di Suta. Wah jauh banget, jauh landingnya di Suta. Orang mainnya di mana? Landing di Suta. Duh, baru lagi jokesnya tuh, bagus. Masuk ya, boleh. Jadi landingnya keceklak gini kan? Nah itu dikasih es dulu, gitu, dikasih es, diseratin, jangan dipaksain, dikasih es. 15-20 menit gitu. Kasih sirup abis itu. Aduh enggak dong, esnya serut gitu. Pakai susu nggak nih gitu kan. Nah gitu, kasih es 15-20 menitan gitu kan. Terus kemudian kalau bisa dibebet. Tau nggak pakai roll yang warna coklat tuh? Gitu dibebet. Terus dielevasi, ditinggiin. Ditinggiin. Ya, jadi dia baring, dikasih ganjelan bantal, tas gitu. Nggak usah tinggi-tinggi, jadi 30 sentian gitu. Udah sering-sering kayak begitu aja. Nanti kalau misalnya udah 3 hari kok masih juga sakit gitu kan, itu mesti dicek mungkin ya, mungkin dicek dokter atau bahkan kalau kita bicara lebih advance mungkin MRI dan ronsen lah, gitu-gitulah. Jadi mungkin yang pengen saya sampaikan, jangan buru-buru ke tukang urut. Boleh ke tukang toprak. Kalau lapar sih boleh. Iya. Jadi kan kalau nggak salah itu ada istilahnya ya, rice ya. Nah itu. Di-rest, diseratin tuh kaki, terus dikasihin es, nggak usah dikasih sirup. Enggak usah. Terus dikompres, dibebet, terus sama di elevate, dinaikin tuh dia kaki. Itu tahu kenapa nanya tadi. Emang tugasnya gitu ya? Emang tugasnya host nanya ya? Sorry. Iya. Gitu. Nah, terus juga satu hal lagi nih dok, tadi kan karena cedera ya. Cedera kan dia biasanya terjadi kan tiba-tiba ya. Nah terus juga kadang suka bingung nih dok, gimana cara ngebedain capek biasa pas olahraga sama overtraining nih dok. Tanda-tanda tubuh kita tuh untuk supaya kita stop itu tuh gimana sih dok? Oke. Pertama gue mau nanggepin dulu, emang cedera tiba-tiba ya. Emang gak ada yang direncanain sih cedera. Cedera minggu depan. Aduh. Kayaknya tanggal cantik nih minggu depan nih cedera gitu kan. Ini kaki kayak gue cengklakin deh. Engkel boleh nih lusa gitu kan. Nggak, itu nggak ada gitu pertama. Tapi nggak sebenarnya. Tapi gini, gue mau urusin dulu nih. Ini menarik nih tadi statement Mas Bimo. Ada memang cedera yang tiba-tiba. Tapi ada cedera yang sifatnya numpuk.
Jadi kalau cedera yang tiba-tiba tuh kayak tadi yang kita bicara main basket ketabrak atau salah landing ankle. Nah, callback nih. Nah, atau ada yang sifatnya dia overuse. Jadi dia tuh bener-bener kayak pelan-pelan gitu. Awalnya nggak enak, makin kencang makin sakit. Nah, itu overuse. Jadi kalau untuk tadi pencegahan ya? Pencegahan ya. Kalau untuk memang bicara yang akut ya kita mesti hati-hati di equipmentnya. Kalau bisa tuh kita bermain olahraga dengan teknik yang benar. Tadi cara lompat mendarat yang benar gitu kan. Terus juga jangan terlalu yang ugal-ugalan banget lah mainnya gitu pasti. Terus juga gini, kalau misalnya ada orang senang main basket atau senang futsal, sebenarnya ini juga nggak biasa nih masyarakat kita nih. Kalau bisa tuh dia juga ada latihan penguatan, Mas. Penguatan, kayak gimana tuh, Dok? Ya, saya pelagin di atas meja sini ya. Boleh. Jangan, sorry. Pasti kaget kameramen tadi kan saya tidak bangun. Jadi misalnya latihan keseimbangan satu kaki atau latihan penguatan di gym juga boleh, atau latihan misalnya squat atau lunges, sebagai gerakan-gerakan yang simple. Tapi harapannya bisa membuat si otot cukup kuat buat membuat si sendi-sendi nggak gampang keseleo gitu. Itu sebenarnya hal yang sangat dianjurkan gitu. Jadi bukan berarti kita suka futsal, suka basket, ya udah futsal mulu, basket mulu. Kalau kita tambah juga dengan latihan penguatan, kita nge-gym, itu bisa banget kita mencegah cedera gitu. Terus tadi kalau kita bicara overuse, kalau misalnya kita latihan terlalu drastis gitu kan, tiba-tiba dari 5 kilo jadi langsung 20 kilo gitu. Ya udah, apalagi udah terasa nggak enak, pelanin dulu atau perlambat larinya atau kurangin dulu mileage larinya. Jadi pastikan tubuh kita tuh beradaptasi dulu lah sebelum kita kasih beban yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya sih itu. Ya baru nanti kita ngomongin soal pemanasan, soal equipment yang benar juga pasti. Tapi intinya kita pastikan kita punya tubuh tuh siap gitu loh. Ready buat menerima beban yang mau kita kasihin ke badan kita. Itu sih. Terus kira-kira kalau dalam olahraga itu ada nggak sih, Dok, tanda-tanda yang ngisyaratin kita tuh buat sebaiknya kita tuh stop dari olahraga gitu loh, Dok? Ini dia. Sebenarnya bukan ini. Ada tanda-tanda yang munculnya itu pas kita lagi olahraganya. Ada juga yang munculnya itu later atau agak ketunda gitu. Kalau kita bicara pas lagi olahraganya, hati-hati dengan nyeri dada. Nyeri dada. Nah, itu juga bisa jadi adalah suatu tanda bahwa jantung kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, cuman memang gini, sebenarnya nyeri dada itu untuk serangan jantung tuh khas dia. Kan ada orang kayak sakit dada itu di sebelah sini nih gitu kan, bisa ditunjuk pakai jari. Itu biasanya bukan serangan jantung kalau bisa ditunjuk pakai jari. Karena yang namanya serangan jantung cenderung nyebar dia. Nyebarnya bisa ke leher, bisa nyebar ke tangan, ke punggung, ke condet. Wih, jauh banget condet. Makan nasi kebuli dah. Jauh condet dia, jauh macet lagi. Jadi nyebar dia biasanya kemana-mana. Nah itu kita mesti waspada kalau muncul yang begitu. Terus juga kunang-kunang gelap gitu. Pernah nggak lagi latihan gitu ya, lagi interval gitu atau lari ngebut gitu kan, tiba-tiba blek gitu, gelap. Itu kemungkinannya dua gitu. Kalau misalnya emang bukan karena terlalu heavy sampai darahnya lambat ke otak, atau token PLN habis. Itu juga bisa kan kalau token PLN bunyi nit. Nah, itu berarti token PLN habis. Itu. Jadi hati-hati dengan itu juga. Atau sesak napas yang berat. Napasnya kayak waduh nggak bisa napas banget. Itu adalah sebuah tanda yang memang terjadi pas lagi latihan. Nah, kalau kita bicara laternya macam-macam, bisa dengan imun turun. Kalau kita lagi latihan sering-sering tiba-tiba kok jadi gampang pilek, gampang sakit gitu kan, gampang demam. Jangan-jangan kebanyakan olahraganya itu. Terus juga ada ya orang yang dia ke psikologis jadi baperan. Beneran ada gitu. Orang banyakan olahraga terus kayak, duh kok gue kayaknya pengen marah-marah aja gitu kan. PMS kali ya gitu kan. Lu kan laki, gue bilang gitu. Gimana nggak ada laki PMS. Jadi bisa dibilang itu tanda-tanda overtraining juga gitu. Atau misalnya jadi sakit badannya sakit-sakit. Tadi kan Mas Bimo nanya ya, kalau gue jadi ketawa mulu nih. Nggak ketawa jadi ketawa juga nih. Jadi kalau bedain antara sakit-sakit abis latihan, tadi belum jawab tuh. Nah, itu namanya DOMS. Delayed onset of muscle soreness. Kalau bahasa medisnya jarem, tau gak jarem? Jarem pernah dengar gak orang Jawa? Mungkin tahu jarem. Jadi bukan hampir saya sebut. Itu nggak masuk ke sini, itu brand. Jadi jarem ini adalah suatu kondisi di mana
yang namanya tubuh kita, otot kita lagi ngeradang karena kita kasih beban yang cukup tinggi gitu. Membedakan antara jarum atau DOMS tadi ya dengan cedera itu pertama adalah dari munculnya. Kalau DOMS itu dia delay. Latihannya misalnya pagi, sakitnya sore. Pasti ada nggak pernah nge-gym? Iya pernah. Pas di gym kayaknya perkasa banget tuh ngangkatin besi gitu kan. Besoknya kagak bisa jalan. Besoknya ngangkat gayung warna pink yang love itu nggak kuat tuh. Terus mandi kayak gini nih dok. Iya malah palanya kayak turun. Gini, palanya iya turun. makanya saking nggak kuatnya gitu. Itu DOMS tuh namanya tuh. Karena sakitnya kan jeda kan jauh gitu kan. Nah bedakan dengan pas lagi ngangkat, aduh langsung sakit. Nah itu kemungkinan ototnya ketarik, sobek apa segala macem. Pokoknya kalau misalnya dia sakitnya tuh pas banget lagi olahraga, wah itu hati-hati tuh. Jadi itu tadi di rise tuh, di rise. Tapi kalau misalnya dia DOMS, dia bakal hilang sendiri biasanya. Dia bakal hilang sendiri dalam 2-3 hari dia ghosting, hilang sendiri gitu. Nah, itu termasuk juga kalau misalnya sakitnya nggak hilang-hilang, kita mesti mikirin jangan-jangan emang ini overtraining gitu. Banyak lagi sih gangguan tidur. Pokoknya gini deh. Kita kalau olahraganya benar, Mas, badan kita pasti bakal enak. Bakal energize, bakal wah pokoknya enak nih dibawa gerak gitu, bangun tidur seger. Tapi kalau kita gara-gara olahraga kemudian jadi sakit-sakitan, jadi nggak enak tidurnya, mentalnya kayaknya baperan mulu gitu kan, sampai nafsu makan juga jadi keganggu, gerak juga jadi sakit, jadi lemes, berarti itu overtraining. Kurangin loadnya. Oke. Ya jadi terlalu banyak olahraga juga itu nggak baik ya dok ya? Iya, nggak ada yang sesuatu yang terlalu berlebihan jadi baik, nggak ada. Oke. Nah nih dok, jadi kan kebanyakan dari kita nih pegawai kantoran ya dok ya, yang kerjaannya itu duduk terus dari jam 8 pagi sampai ke jam 8 paginya lagi. Waduh, ada jangan. Ini pabrik apa gimana? Kan bukan, LPS kan bukan pabrik. Kok bisa ada sip-sipan 24 jam? Kayak kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus kira-kira olahraga apa sih dok yang paling cocok? Nah ini buat teman-teman yang saya selalu bilang pegawai yang bekerja di balik meja ini punya resiko. Apalagi yang di kolong meja. Waduh, ngapain di kolong meja coba? Lebih beresiko lagi, bos nyariin mana nih? Di kolong bos. Oh iya. Jadi untuk orang yang duduk dalam sehari lebih dari 7 jam total ya, dihitung ya total. Itu punya resiko untuk kena berbagai macam penyakit termasuk serangan jantung, diabetes. Makanya hati-hati nih buat yang duduk mulu gitu kan, itu punya resiko. Makanya kenapa kita combat, kita lawan dengan latihannya simple aja mas. Tadi kan jam berapa? 8 sampai 5. 8 sampai 5. Artinya gini, kalau bicara tapi kan kerja nggak duduk mulu, ya kan? Sebenarnya kita juga ini saya nggak tahu nih saya mesti ngomong sama siapa. Tapi kan bisa aja ya, misalnya kita meeting berdiri gitu. Loh, gue tanya sekarang, emang kenapa meeting berdiri? Jangan kayang gitu ya. Bisa aja kan gitu loh. Maksudnya itu tuh sebenarnya bisa apa ya? Jadi solusi gitu menurut gue. Karena kan sekarang orang 8 sampai 5. Berarti kan berapa jam tuh? 8. Berapa 8 ke 17, 9 jam. 9 jam, Mas. Iya kan 9 jam. Bayangkan sehari-hari meeting apa segala macam. Coba deh mulai diubah deh. Maksud gue budayanya kan bisa aja bikin misalnya sejam ngomong sejam ngobrol nih di meja duduk ya kan. Kita bikin 30 menit berdiri gitu. Ya kan bisa aja kan. Jadi habis duduk gitu kan 30 berdiri, habis itu pijit. Karena pasti pegel pada. Iya pasti pada pegel. Iya pasti pada pegel. Tapi tetap itu maksud gue itu hal yang bisa dipertimbangkan gitu. Karena tadi kalau duduk mulu seharian nggak sehat. Nah kembali ke soal gimana menyikapinya. Kan tadi kalau bicara jam 8 sebenarnya berarti sebelum kerja masih sempat olahraga dong. Bisa. Iya kan. Which is sekarang juga banyak orang-orang kantoran sebelum masuk ke GBK dulu. Atau di kompleknya aja gitu. Karena memang gue pribadi lebih menganjurkan kalau bisa olahraga pagi sebenarnya. Karena lu dapat sinar matahari ya kan segala macam itu kan lebih bagus pagi. Tapi ada tuh kayak misalnya pejuang subuh gitu ya, maksudnya yang pagi-pagi udah jalan. Ada orang Bekasi nggak di ini? Oh iya, orang Bekasi. Iya. Iya makanya kayak Bekasi kan agak susah ya. Belum lu kan di imigrasi kan lama ya. Iya. Bukan luar negeri kan Bekasi kan. Jadi iya jauh banget soalnya. Jadi kadang susah gitu nyempetin di pagi, ngerti. Nah kan jam 5 beres. Latihan sore boleh nggak? Ya boleh. Bahkan latihan malam pun boleh nggak? Boleh. Cuman memang begini, olahraga malam itu jadi akan menjadi kurang sehat kalau si olahraga ini mengganggu jam tidur. Tapi kan lu jam 5 udah beres.
Iya. Ya kan? Artinya kalau misalnya let's say pulang mau mampir ke GBK dulu atau pulang misalnya let's say mau muter-muter deket sini cari tempat yang nggak terlalu berdebu ya. Kan kalau sore kan challenge-nya kan polusi jelek banget udaranya. Itu kan bisa, dan gini, olahraga tuh nggak usah dibayangkan wah gue mesti nyiapin sejam 2 jam, enggak. Olahraga itu ya dengan intensitas yang santai aja cuman jalan. Lu cukup ngumpulin 150 menit dalam seminggu. Artinya kalau lu kerjain 5 kali dalam seminggu, lu cuma setengah jam, 30 menit doang kelar udah. Jadi kadang orang tuh mikirnya, waduh gua gak sempet olahraga, gua gimana gitu, mesti ke gym mana atau mesti nyiapin 2 jam. Enggak, 30 menit, bahkan ini pun bisa dipecah kalau lu mau. 15 menit pagi, 15 menit sore juga boleh. Pertanyaan gue, pekerjaan macam apa yang sampai gak punya 2 kali 15 menit? Iya. Nguras Selat Sunda kan enggak. Ada nggak pekerjaan nguras Selat Sunda? Nggak ada ya? Kayaknya kalau ya Selat Jawa deh. Kalau nguras sini Selat Sunda kayaknya nggak perlu olahraga lagi deh. Iya. Iya, maksud gue bukan itu poin gue, Mas Imo ya, tolong. Bukan itu poin gue, bukan. Artinya setiap pekerjaan gue rasa punya sih, cuman 2 kali 15 doang mah gitu loh. Jadi yang nggak ada bukan waktunya, kadang niatnya nggak ada. Gitu. Oke, jadi pokoknya intinya kalau soal ini ya, kalau soal kita hari-hari. Jadi, swalayan, waduh swalayan. Jadi merek. Ya pokoknya jadi untuk kita semua yang banyak spend waktu di kantor, kerja 8 jam sehari, baiknya itu harus ini ya, harus sempatin lah waktu buat olahraga. Terus juga bagus sekali ya dok ya, kalau misalnya kita juga sekalian bisa include banyak jalan kaki di aktivitas kita. Gini, jadi yang namanya physical activity atau aktivitas fisik itu ada 2. Ada yang dimasukkan dalam sebuah latihan fisik, ada yang tidak. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana lu bisa mendosis ini. Contoh nih ya, kayak kita bicara jalan kaki tadi. Jalan kaki itu bisa dianggap olahraga, bisa dianggap enggak? Kalau kita bicara yang olahraga, itu adalah jalan yang lu atur kecepatan lu berapa kecepatannya. Kalau perlu mantau pakai heart rate dan diatur waktunya. Misalnya oke, gue 30 menit gue akan berjalan dengan kecepatan sekian gitu. Itu olahraga. Tapi kalau lu misalnya bicara jalan atau bahkan lari misalnya ke stasiun kereta api gitu. Ya udah kan sedapatnya aja gitu kan. Nggak mungkin misalnya lu ke stasiun gitu kan, udah nyampe ke kereta, waduh kurang 10 menit nih, keluar lagi kan nggak mungkin kan. Makanya akhirnya apa? Itu nggak menjadi sebuah olahraga. Nah makanya kenapa kita mesti dua-duanya mesti bagus. Jadi ya memang disengajakan let's say 30 menit tadi ya dalam satu hari gitu kan. Dan di luar itu juga kalau bisa jangan duduk mulu tadi. Karena bisa dibayangkan dari 24 jam gimana lu mau sehat kalau aktifnya cuman misalnya 30 menit doang gitu. Atau sejam doang. Jadi di-combine lah antara yang memang olahraga sama yang aktivitas biasanya gitu. Oke. Jadi gitulah. Sahabat-sahabat LPS, sahabat LPS. Iya. Jadi untuk soal cedera tadi kita tuh harus tahu juga. Kita juga harus tahu porsi kita dalam berolahraga. Tahu diri. Kita nggak menjadikan olahraga itu justru destruktif gitu loh buat badan kita. Kan harusnya kan olahraga kan untuk membangun tubuh kita sekali. Kan. Iya, terus sama satu lagi kita juga tuh harus tahu kapan kita stop karena kita terlalu semangat pun di satu sisi bisa juga nggak baik buat tubuh kita. Betul sekali. Nah, terus jangan lupa sahabat LPS untuk tetap sempatin waktu barangkali 15 atau 30 menit setiap pagi atau setiap sore supaya bisa menjaga badan kita tetap fit, bugar, mantap. Tetap bugar, tetap sehat. Yes. Nah, oke. Kalau begitu kita akan next ke segmen berikutnya, yang mana kita bakal lebih fokus lagi nih ke olahraga yang sekarang kayaknya lagi trending ya. Apa tuh? Di Indonesia. Di dunia sih sebenarnya. Ya dunia bener ya. Betul. Yaitu olahraga lari. Nah, oke, kita bakal lanjut ke segmen berikutnya. fisik kita sama mental kita itu rupanya memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat sekali. Karena kita udah olahraga, gila-gilaan. Oh enggak gila-gilaan deh, olahraga udah pas, ya kan? Tidur cukup, makannya oke, tapi nggak bisa ngejaga mental health. Sakit-sakit juga nih.
kita sekarang bakal ngebahas tentang olahraga yang lagi hype, yang lagi happening, dan juga eventnya ini lagi banyak banget nih di Indonesia nih. Banyak banget. Kita bakal ngomongin soal event lari. Ya. Nah, ngobrolin soal lari nih dok ya. Di tanggal 15 Juni tahun 2025 ini, nanti LPS bakal nyelenggarain kegiatan namanya LPS Monas Half Marathon. Wih, half marathon berarti 21 kilo ya. 21 kilometer, iya. Terus di hari sebelumnya di tanggal 14 Juni, LPS juga bakal nyelenggarain namanya Run the City. Jadi Run the City itu larinya bakal lebih friendly lah buat banyak orang. Jadi dan ada Siti Badriah. Oh, enggak ya. Sorry. Salah. Saya pikir maksudnya Run the City itu bukan ya? Bukan. Oh, maaf. Sorry. Run the City. City kota jadi, maksudnya. Oh iya, sorry. Jadi event larinya bakal 5 km. Jadi kan kalau 5 kilo kan lebih friendly ya buat pemula nubi-nubi ya. Iya, buat nubi-nubi bisa. Setuju. Bagus. Nah, terus kira-kira apa sih dok kalau misalnya dilihat dari sudut pandang medis, apa sih hal-hal yang harus diperhatiin sama pelari ini sebelum ikut race? Nah ini banyak orang yang mungkin belum terlalu ngeh ya, bahwa sebenarnya kalau kita mau ikut race, yang pertama kita kerjakan adalah daftar dulu. Daftar? Ya, iya dong, kalau nggak daftar nggak bisa ikutan race dong. Lo iya dong, ya kan. Tapi setelah daftar gitu kan, pertama pastikan kita memang mendaftar di race yang kita sudah siap. Linknya dari bawah ini. Waduh ya. Karena gini tadi yang gue omongin di awal ya, banyak orang yang baru lari kemarin ikutan half marathon lah. Lari 21 kilo itu tidak sebentar dan tidak pendek. Itu jauh sekali. Itu kayak Bintaro Margonda lah kira-kira. Bintaro Margonda ya sih. Jauh lah itu loh. Iya, kurang lebih. Jadi bisa dibilang banyak yang tidak tahu atau ya mikirnya kayak ya udahlah kan lari doang bisa lah gitu. Ada bahkan yang ngomong ya udahlah kan gue udah bisa lari 5 kilo, kan lari half marathon cuman kayak 4 kalinya doang gitu kan. Sama aja kayak 4 kali 5K gitu. Iya gitu makanya. Jadi enggak. Jadi artinya banyak hal yang kita mesti antisipasi, dan memang kalau saran saya sih ya kita daftar yang memang kita udah pernah ngerjain. Jadi kita kalau misalnya mau ikutan half marathon gitu ya, kalau bisa memang kita udah mengarah ke sana lah paling tidak. Kita udah pastikan kita memang bisa lari jarak jauh, cukup jauh untuk bisa menggapai 21 km, dan memang kita punya kondisi fisik yang aman gitu loh. Atau paling tidak kita punya track record yang membuat kita cukup optimis buat bisa finish gitu loh. Jadi nggak asal dia daftar gue juga daftar gitu kan. Jadi memang yang pertama adalah pastikan daftar di kemampuan yang kita bisa. Itu 2. Nah kemudian tadi kita ngomongin soal bagaimana pemrograman latihannya. Ini juga penting karena biasanya kalau kita mau ikutan, apalagi yang udah HM ya, itu ada program latihan khusus gitu loh. Bukan cuma sekedar lari tadi 5 kilo beberapa kali doang, nggak, ada programnya. Dan memang ini kalau kita lihat sekarang juga udah banyak banget coach-coach yang ngajarin orang lari gitu loh maksudnya. Jadi ya boleh banget kalau kita misalnya mau menggunakan jasa mereka untuk membimbing kita gitu. Terus ya udah baru kita pikirin sepatunya, apparelnya. Jadi jangan kebalik. Kadang orang mikir gitu, gue mau pakai sepatu apa ya buat nanti race gitu kan. Ntar dulu fisik lo aman apa enggak? Fisik lo mumpuni apa enggak buat lari segitu jauh? Itu dulu sebenarnya yang dikerjain. Belum bicara ntar strategi minumnya. Oh, minum aja ada strateginya? Loh, ada. Gimana tuh dok strateginya? Ya, jadi pertama kita pastikan lewat mulut. Iya kan? Nah, karena kalau lewat mata nanti jadi tetes mata itu namanya. Jadi kita gini, sebenarnya kalau bicara minum itu kita punya laju keringat masing-masing. Jadi ada orang yang keringatnya gombios banget gitu, dan sebaliknya ada orang yang jarang keringetan gitu kan, sampai dia suka. Nah ini juga salah nih, orang banyak mikir olahraga mesti keringetan, sementara gua kok termasuk yang jarang keringetan. Itu sah-sah saja, nggak apa-apa, mungkin karena faktor genetik gitu. Jadi nggak perlu gitu orang sengaja nyari keringet. Nah ini kan banyak banget ya orangnya kan. Ya kok gue gak basah di peres-peres rambutnya gitu, gak usah. Jadi kita mesti tahu, oke, gue orang yang banyak keringetan, berarti gue mesti banyak minum. Sementara gue yang keringetannya gak terlalu banyak, mungkin bisa sedikit lebih, gak sebanyak itulah gitu. Jadi kalau bisa memang kita mengetahui laju keringat kita seperti apa. Jadi ada mas kita sebut dengan sweat rate ya sebutannya ya, laju keringat. Nah itu bisa menjadikan atau jadi dasar buat kita mau minum seperti apa gitu. Termasuk juga kita ngomongin half marathon kan sampai ada feeding juga, ada makanan tanda kutip ya.
ya makanan nggak pakai nasi rames itu enggak, tapi kan iya ribet banget gitu kan, apalagi misalnya sama kerupuknya gitu kan ribet megangnya. Jadi ada kan sekarang kayak gel ya kan, yang benar-benar tinggal ceprot masuk tuh karbonya segala macam. Nah itu kan juga ada strateginya. Makanya kenapa ya tadi lari itu bukan cuma soal lari, itu sampai minum, sampai gimana asupan karbonya, bahkan sebelum tadi nambahin lagi pas mau race kan juga ada namanya carbo loading. Iya. Mungkin ada yang pernah dengar di sini carbo loading. Jadi carbo loading itu adalah sebuah kebiasaan, bukan kebiasaan sih, sebuah upaya untuk kita bisa memenuhi karbohidrat kita untuk ntar jadi bahan bakar pas lagi lari. Oke. Nah, ini juga ada hitungannya gitu. Orang juga sekarang banyak yang carbo loading yuk gitu kan, which is diajaknya cuman H-1 sebelum race. Dengan makan ya udah yang penting banyak gitu. Itu bukan carbo loading, lebih ke arah hajatan itu. Syukuran biar finishnya selamat gitu kan. Jadi ada hitung-hitungannya dan penelitian mengatakan kalau bisa 3 hari paling enggak. Itu tuh itu semua ada ilmunya lah. Gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita mempersiapkan dengan benar-benar terencana gitu loh Mas, nggak cuma asal. Tadi kan kita udah ngomongin rencana dari segi nutrisinya kan, terus juga kita udah ngomongin soal mental juga, gimana persiapannya. Terus kira-kira kalau dari teknik lari nih dok, ada nggak yang perlu diperhatiin? Oke, gini, teknik lari sendiri sebenarnya memang bisa kita bilang banyak ya. Artinya bahkan ada orang yang larinya itu pernah dengar heel strike. Jadi ada yang tumitnya mendarat duluan, ada yang tengah-tengah mendarat duluan, ada yang palanya duluan. Nyungsep. Nggak ada yang ujung jarinya duluan. Jadi memang kalau kita bicara yang idealnya, bicara ideal, para pelatih juga menyarankan hal yang sama. Mendaratlah dengan posisi ball of foot, jadi pas mid foot namanya, tengah-tengah kaki. Jadi kalau jari itu ada sendi kayak bola itu yang di telapak di situ. Tapi gini, saya pengen sampaikan kalau misalnya memang kita sudah terbiasa lari dengan cara yang lain, misalnya tadi pakai tumit duluan gitu kan, jangan terburu-buru mengganti ke pola itu gitu. Jangan buru-buru, kata pelatih saya mesti mendarat pakai si midfoot tadi bagian tengah kaki. Kita mesti pelan-pelan ngubahnya. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba ujuk-ujuk gitu dari biasa lari di tumit mendaratnya tiba-tiba langsung kita ke midfoot gitu kan. Kakinya kaget. Langsung ada suara ayam gitu. Latah kakinya. Latah dia dong. Nggak, jadi bisa jadi cedera takutnya. Jadi memang tetap event teknik lari pun juga nggak bisa yang dalam semalam diganti. Kita mesti benar-benar ada adaptasi gitu loh. Jadi ya itulah kenapa namanya latihan tuh nggak cuma latihan lari tapi sampai ke teknik berlari pun ada latihannya sendiri. Gitu. Jadi teknik perhatikan juga ya untuk teman-teman yang terutama yang baru mulai lari ini ya. Nah habis itu dok, ini pertanyaan klasik sih ya bisa dibilang nih. Mendingan olahraga yang gratis kayak jogging atau ikut kelas yang berbayar gitu dok, atau enggak ikut nge-gym di tempat-tempat yang mahal. Tapi edukasiin juga nih dok. Apapun olahraganya pasti harus ini dong ya, jaga keuangan, finance, menyesuaikan juga dok ya. Ya gini deh mas, kalau bicara gratis sama bayar kan tergantung kita dapat apa aja pas yang gratisan gitu kan. Tapi mungkin gini, gampangnya gini, olahraga itu kalau bisa kan kita pilih yang memang kita nyaman ngerjainnya, nyaman ngerjainnya, kemudian juga kita tidak berat hati, tidak terpaksa, nggak memaksakan diri juga gitu. Termasuk kita ngomongin equipment yang kita gunakan, misalnya gitu. Misalnya gini, kayak tadi, gini nih, ada yang bilang lari adalah olahraga yang paling murah. Itu dulu. Sekarang kan coba tuh harga sepatu bisa 4 juta ya. Wih, lebih sekarang mas. Kan ada sekarang yang ada karbonnya tuh. Kayak stempel. Diinjek jadi hitam. Itu bisa dibilang udah nggak murah lagi sekarang lari itu. Belum bicara ikut event-event gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih ke arah kita mesti bisa menilai. Jangan sampai gini, banyak orang berpikir ntar gue kalau kelihatan sepatunya itu doang gengsi dong gitu. Ya ilah siapa yang mau ngelihat sih gitu maksudnya. Orang kan juga punya pikirannya masing-masing gitu. Kita nggak mungkin ngontrol pikiran semua orang, dan orang juga nggak semuanya peduli sama lu kan gitu kan. Jadi pilihlah yang memang kita, kalau saya pribadi ya, fungsional dulu deh gitu. Jangan sampai gara-gara kita pengen kelihatan kece di foto kita kelilit pinjol gitu kan. Aduh itu parah itu. Iya kan. Jadi mendingan daripada uangnya dipakai buat yang lebih ke arah gengsi, mendingan ditabung. Bener. Tapi kan banyak orang yang bingung tuh. Tapi apakah nabung itu aman? Tenang. Kan ada LPS. Yoi. Mantap. Masuk. Gokil. Semoga nggak dilihat ID. Nggak apa, boleh.
Ya pokoknya yang paling penting teman-teman dari olahraga itu mulai dulu, terus konsisten dulu, baru kalau misalnya punya duit ya boleh lah beli satu, ya, beli dua. self reward gitulah. Oke. Terus hitung-hitung kan nambahin motivasi kita ya, olahraga. Tapi oke, masuk. Harus masuk juga sama ini, sama kondisi finansial kita. Benar. Oke teman-teman, dan sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A nih, di mana kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari Instagram. Dan kita pilih ada 3 pertanyaan yang bakal ditanyain langsung ke Dokter Dika. Nah, untuk akun-akun yang pertanyaannya berhasil dimuat di sini, bakal ada hadiahnya di akhir. Wih, asik banget ya. Udahlah, kita dapat insight baru, terus juga kita dapat merchandise. Wih, luar biasa. Oke, terbaik. Boleh kita masuk ke pertanyaan pertama. Mana tuh? Dari siapa nih? Dari Rahim Mihardi. Pertanyaannya, kenapa suka sesak napas saat berlari? Khususnya saat itu lebih karena cekukan kayaknya barusan. Kenapa suka sesak napas nih dok kalau lari kira-kira? Ya sih, ini bawa jawaban yang panjang apa yang pendek nih? Yang pendek aja. Karena kalau panjang minimal 3 SKS kayaknya. Waduh. Fisiologi banget soalnya. Tapi gampangnya adalah ya belum terlatih memang. Karena tadi memang semakin kita effort, semakin beban tubuh kita berat, tubuh akan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida lah, gampangnya gitu. Which is akan membuat kita lebih bernafas lebih cepat. Nah, kalau tubuhnya belum terlatih, maka si CO2 ini bakal gampang numpuk lah, gampangnya gitu. Jadi akhirnya apa? Ya ngos-ngosan. Jadi sih gampangnya adalah ya kalau emang kita belum siap untuk lari nanjak gitu ya, jangan terlalu ngebut pas lari nanjak, jalan aja. Atau muter. Tapi kan repot ya kalau muter ya. Jadi mendingan perlambat aja larinya gitu, perlambat. Bahkan jalan juga nggak apa-apa gitu. Karena kita memang berarti belum, Mas Rahim Mihardi berarti memang belum ready untuk lari dengan cepat di tanjakan. Tapi bisa dilatih, cuman sabar, itu aja. Jadi pokoknya intinya baik lagi ya, kita harus tahu kondisi kita dan juga kondisi dan juga keterlatihannya. Itu karena kalau bicara kondisi kan seringkali kan berhubungan dengan jantungnya aman apa enggak. Kadang orang jantungnya aman, parunya aman, tapi memang belum terlatih aja. Bisa dilatih, cuman butuh waktu. Iya, sama dengarkan juga tubuh kita ya. Kalau misalnya udah tanda-tanda sesek, itu kurangin loadnya sedikit demi sedikit. Betul sekali. Oke, terima kasih Rahim Mihardi. Wih, selamat mendapatkan voucher umroh ya kalau Wih, main nembak aja, main nembak enggak, belum. Ya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa nih? Dari Michael Purba. Tips dok menghindari cedera shin splint. Waduh, apa nih dok? Oke, jadi shin splint ini adalah satu kondisi cedera overuse tadi. Jadi dia bukan karena salah landing, bukan karena jatuh, enggak. Tapi sebuah cedera yang sifatnya pelan-pelan, numpuk, akumulatif. Dan sakitnya itu di tulang kering. Tulang kering. Makanya pengobatannya dengan cara dibasahin biar nggak kering. Oh enggak. Jadi tulang kering, namanya tulang kering kita tuh kan dia memang tulang yang banyak mengabsorb force ya, atau apa namanya impact lah gampangnya gitu. Tekanan dari tanah begitu kita lari. Nah artinya apa? Satu, kita lihat lagi sepatunya udah bener atau belum. Kalau misalnya emang tadi yang pakai bakyak wudu gitu kan keras tuh. Nah mungkin bisa aja bikin shin splint gitu kan. Atau memang tadi misalnya memang dia berlari dengan sangat cepat padahal belum siap kakinya. Itu juga bisa. Karena yang namanya shin splint itu memang dia sangat berhubungan dengan pace, dengan kecepatan. Nah, makanya kenapa kalau kita kena shin splint evaluasi coba. Gua lately lagi lari ngejar pace berapa sih? Biasanya pace berapa sih? Jangan-jangan terlalu drastis tuh naiknya gitu-gitu. Dan kalau kita bicara sudah penanganannya berarti kan udah kejadian nih. Ya sometimes memang butuh fisioterapi sih. Jadi selain kita mengurangi dulu tadi si pace-nya, kecepatan larinya, mungkin juga ngurangin dulu mileage-nya atau banyaknya kita lari gitu kan. Tapi juga kita mungkin harus menjalani serangkaian terapi lah gitu ya. Supaya nanti jangan sampai kumat lagi di kemudian hari gitu. Jadi baik lagi ya, untuk mencegahnya baik lagi kita harus ngelihat keterlatihan kita. Betul, balik lagi ke sono gitu. Tapi tadi kembali dilihat juga kayak faktor sepatu, faktor ya pokoknya yang mempengaruhi tadi si force absorption tadi di kaki kita. Oke. Ya begitu jawabannya ya, Michael. Akrab banget kayaknya. Akrab banget ya. Oke, terima kasih banyak Michael Purba. Oke, kita bakal next ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari akun yang bernama Ali Muhammad. Petinju nih kayaknya nih. Ali Muhammad. Muhammad Ali itu balik. Nah pertanyaannya, dok,
sepengaruh apa sih pikiran mempengaruhi kesehatan badan, Dok? Oke. Sana in corpore sano. Wih, gua main sana lo main sono. Iya kan? Itu pantun, bukan pantun ya? Oh, sorry. Jadi tadi apa sih? Oh iya. Fisik kita sama mental kita itu rupanya memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat sekali. Kenapa ya, woi? Jadi yang pertama adalah dari segi kita stres, hormon yang namanya kortisol jadi banyak keluar, which is itu akan banyak ngerusak atau banyak mengganggu lah ya fungsi tubuh gitu kan kalau terlalu banyak sih kortisol ini. Yang kedua juga ada beberapa penyakit yang ternyata memang datangnya dari pikiran gitu. Ya jadi kayak misalnya ada yang pernah ngerasain kayak kepala tuh kayak bekonde gitu kenceng. Bekonde. Iya beneran kayak ada kayak ngiket gitu. Nah itu namanya tension type headache. Nah ini adalah suatu penyakit yang memang kita lihat faktor resikonya adalah faktor stres. Belum bicara orang yang kena GERD. Iya kan banyak orang mikir gue kena GERD nih, GERD gue kumat nih, abis makan apa ya gitu kan. Oh iya semalam abis makan aspal gitu. Waduh limbat. Nah. Enggak, kadang gini, ya oke mungkin bisa gitu tadi habis makan pedas atau habis makan yang nggak cocok. Tapi juga nggak jarang nggak habis makan apa-apa, tapi emang karena lagi stres. Iya bisa banget. GERD tuh yang sakit lambung, itu jadi bilang ngaruh banget. Nah tadi kan yang pas disampaikan di awal, gaya hidup sehat itu tidak lepas dari yang tadi yang pilar keempat tuh tentang bagaimana manajemen stres. Karena kita udah olahraga, gila-gilaan. Oh nggak gila-gilaan deh, olahraga udah pas. Ya kan, tidur cukup, makannya oke, tapi nggak bisa ngejaga mental health, sakit-sakit juga ntar. Oke, seru banget ya sahabat LPS, kita sudah ngobrol bareng sama Dokter Dika hari ini. Ya. Banyak banget insight tentang olahraga, kesehatan, sampai tips finansial tipis-tipis ala dokter juga, terutama tentang olahraga ya, bahwa olahraga itu nggak harus mahal, nggak harus gengsi, flashing, nggak harus ini, nggak harus gengsi, yang penting. Fungsinya, terus juga yang penting kita konsisten. Betul itu banget. Iya, jadi ingat teman-teman, sehat itu investasi. Mantap. Buat tubuh, pikiran, dan juga dompet dan rekening kita. Yes. Oke Dok, jadi kira-kira dari pembahasan kita hari ini nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang pengen dokter sampaikan kepada penonton-penonton nih? Oke, siap. Saya pesan es teh manis 1. Oh bukan, enggak ya? Sorry. Minum salah, boleh. Salah. Mau nambah. Oke, pertama saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat LPS. Happy banget ya bisa diundang. Saya juga baru pertama nih diundang di podcast yang ada snipernya. Sniper. Waduh. Bukan. Sorry. Happy banget ya bisa ngomongin soal olahraga. Apalagi kan LPS mau ada LPS Run nih. Jadi memang yang perlu dicatat adalah teman-teman yang mau ikutan LPS Run ataupun mungkin nggak ikutan juga, tetap yang namanya olahraga itu harus ya kalau bisa gitu kan, dikerjakan rutin, nggak perlu yang neko-neko, nggak perlu yang ribet-ribet, tapi yang penting tadi konsisten. Simple, nggak perlu waktu terlalu lama, tapi yang penting konsisten. Insya Allah itulah yang membuat kita bisa sehat dari sekarang sampai nanti gitu. Tapi tadi jangan juga berlebihan. Jadi harus tahu di mana batas kita, di mana limit kita supaya olahraganya bermanfaat buat tubuh kita. Oke, jadi jangan sampai olahraga itu justru malah bikin nggak bagus buat kita. Jangan. Ya. Oke, sahabat LPS, sampai bertemu juga di LPS Monas Half Marathon 2025 tanggal 15 Juni nanti. Cus, gas, kita persiapkan diri kita dan juga persiapkan training kita untuk ikut Monas Half Marathon. Yes. Oh iya, untuk sahabat LPS yang mau lihat episode LPS Talk sebelumnya, bisa langsung kepoin aja di YouTube LPS @LPS_IDIC official. Sahabat LPS, sampai jumpa di LPS Talk berikutnya.